Hari ini Ibu Ira akan kembali bersama dengan anak-anak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, coba sebelumnya kita review dulu ya. Video Ibu Ira sebelumnya membahas tentang apa ya, Naya? Ada yang tahu? Betul, video Ibu Ira sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara menggali informasi dari suatu teks. Ada yang masih ingat dengan ide pokok? Nah, kemarin kita membahas tentang bagaimana cara mencari ide pokok dalam suatu teks atau cerita. Nah, anak-anak hebat, hari ini Ibu Ira akan mengenalkan materi baru ke anak-anak. Setelah kemarin kita menggali informasi dari suatu teks, sekarang Ibu Ira akan mengajak anak-anak untuk mencari tahu bagaimana cara menyajikan informasi. Bagaimana Bu Ira cara menyajikan informasi itu? Ya sudah, kita simak ya video Ibu Ira. Let's go! Oke anak-anak hebat, hari ini Ibu Ira akan membahas tentang bagaimana cara menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak hebat, coba sebelumnya kita review dulu yuk materi sebelumnya. Sebelumnya Ibu Ira sudah memberitahu anak-anak bagaimana cara menggali informasi. Yang harus dilakukan ketika kita menggali informasi adalah salah satunya yang paling penting, menentukan ide pokok cerita. Coba ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah topik atau inti informasi dari suatu paragraf atau teks. Ide pokok cerita berisi informasi penting dari suatu cerita. Nah, itu adalah ide pokok ya, Naya. Oke deh, selanjutnya. Bagaimana sih Ibu Ira cara menyajikan hasil informasi ini? Nah, setelah anak-anak menggali informasi cerita, kamu dapat menyajikan kembali cerita menggunakan kalimatmu sendiri. Kamu dapat kembali menulis cerita berdasarkan ide pokok yang telah kamu tentukan. Gunakan kata baku dan kalimat efektif saat menulis kembali cerita. Pastikan kalimat yang kamu buat runtut dan dapat dimengerti oleh pembaca. Sertakan pula tanda baca yang benar ya, Naya. Nah, anak-anak, dalam menyajikan hasil informasi ini, anak-anak tadi harus menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Apa sih Bu Ira kata baku dan kalimat efektif itu? Nah, kata baku itu adalah kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kalimat efektif berarti kalimat yang dibuat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat efektif harus jelas, tidak bertele-tele, dan mudah dimengerti. Nah, dalam menyajikan informasi, hal yang harus dilakukan adalah sebelumnya anak-anak kan sudah belajar bagaimana cara menggali informasi cerita, yaitu menentukan informasi yang didapat dan menentukan ide pokok. Dalam menggali informasi cerita akan lebih mudah apabila menggunakan tabel. Menggali informasi menggunakan tabel hanya perlu menuliskan ide pokok setiap paragraf dalam cerita. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Ira punya suatu teks. Sebetulnya teks ini sudah anak-anak pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang cerita Mita. Ibu Ira bacakan lagi ya. Cerita Mita ini terdiri dari 2 paragraf. Ibu Ira akan baca ulang ceritanya. Kita akan mulai coba membaca paragraf pertamanya ya, Naya. Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari teko air di dapur. Selain itu, muncul kepulan asap dari teko. Tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak dan membuat Mita semakin ketakutan. Mita berteriak sambil mencari ibunya. Nah, itu adalah paragraf pertama yang ada di dalam cerita. Coba kita cari bersama-sama ya, Naya, apa ide pokok dan informasi penting yang didapat dari paragraf pertama. Nah,
Nah, di sini Ibu Ira sudah ada tabel yang di dalamnya ada berisi ide pokok dan informasi penting yang didapat dari paragraf pertama. Ide pokok yang didapat adalah Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Ide pokok paragraf pertama berada di awal paragraf. Informasi penting yang didapat, yang pertama, Mita berlari ketakutan mencari ibunya. Yang kedua, Mita mendengar suara nyaring dari teko di dapur. Ketiga, teko di dapur mengeluarkan asap. Keempat, tutup teko di dapur bergerak-gerak dan membuat Mita semakin takut. Nah, itu adalah ide pokok dan informasi penting yang didapat dari paragraf pertama. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita coba ya untuk membaca paragraf kedua. Setelah mendengar cerita Mita yang ketakutan, ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat Mita disebut proses penguapan. Peristiwa itu adalah peristiwa alami yang terjadi saat memasak air. Saat air dimasak terlalu lama, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Uap dan suara yang keluar dari teko yang Mita lihat merupakan penanda bahwa air yang dimasak sudah matang. Nah, itu adalah paragraf kedua. Ayo, coba kita cari sama-sama apa ide pokok dan informasi penting yang didapat dari paragraf kedua. Nah, ide pokok yang didapat adalah ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat Mita disebut proses penguapan. Ide pokok paragraf kedua ini berada di awal paragraf. Lalu, ada beberapa informasi penting yang didapat dari paragraf kedua. Di antaranya, ibu menjelaskan bahwa hal yang dilihat Mita disebut proses penguapan. Saat air dimasak terlalu lama, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Uap air dan suara yang keluar dari teko penanda bahwa air yang dimasak sudah matang. Nah, itu adalah ide pokok dan informasi penting yang didapat dari paragraf kedua. Nah, setelah anak-anak mendapatkan ide pokok dan informasi penting dari keseluruhan teks cerita itu, sekarang Ibu Ira punya tantangan untuk anak-anak. Kira-kira tantangannya apa ya, Bu ya? Nah, tantangannya anak hebat adalah karena tadi kita sudah membahas mengenai ide pokok dan informasi penting yang didapat dari cerita Mita, sekarang Ibu Ira memberi anak-anak tantangan, tulislah kembali isi cerita Mita menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan ide pokok dan informasi penting yang sudah kamu temukan. Apabila sudah selesai, boleh didokumentasikan berupa foto dan dikirim ke Google Classroom. Kerjakan juga tantangannya di buku tulis bahasa Indonesia ya, Naya. Anak-anak pasti bisa, Ibu Ira percaya. Semangat, Nak. Nah, anak-anak hebat, bagaimana? Sudah mengerti bagaimana cara kita menyajikan hasil dari suatu informasi yang kita dapat? Nah, anak-anak, Ibu Ira tadi memberikan tantangan ya untuk anak-anak. Jangan lupa dikerjakan. Oke deh, sekian video pembelajaran Ibu Ira hari ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.